بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman mengenai Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mereka itu meskipun mereka itu melihat tanda kekuasaan Allah Ta'ala berupa orang mati bisa hidup kembali, tetapi itu tidak membuat mereka bertambah imannya, malah mereka menjadi semakin menolak, semakin keras hati mereka, dan bahkan saat mereka melihat kitab Allah yang benar isinya, oleh mereka kitab Allah tadi dirubah isinya. Hanya untuk apa? Hanya untuk semua itu karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Baik. Lalu pertanyaannya sekarang, gitu ya. Bahaya dari orang itu mengikuti hawa nafsunya adalah mereka menciptakan persepsi, pandangan, cara berpikir yang jauh sekali, yang salah. Gitu ya. Yaitu pada ayat 80 dari surat Al-Baqarah al-Basyrajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata bahwa kami tidak akan diazab, tidak akan disentuh api neraka. Mereka tidak mengatakan diazab, tidak. Lan tamassana an-naru, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, bukan diazab, tidak. Bukan diazab lain. Kalau diazab itu full, sepenuhnya mereka merasakan api neraka. Ini tidak, hanya disentuh saja. Itu pun sebentar. Illa ayyaman ma'dudah, hanya berapa hari saja. Dari mana mereka punya pendapat semacam ini? Mereka berkata bahwa dunia ini umurnya 7.000 tahun, dan kami diazab, gitu ya, setiap, gitu ya, namanu azab bikulli alfi sanah yawman finnar. Kami akan diazab pada setiap 1.000 tahun satu hari di neraka. Setiap 1.000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di neraka. Wa innama hiya sab'atu ayyam ma'dudah, 7 hari yang bisa dihitung. Ma'dudah itu kalau sudah ada kata ma'dudah, terhitung, itu berarti barang sedikit. Artinya, gitu ya, kami ini sebentar saja. Loh. Baik, pertanyaannya sekarang, misalnya begini, saya bertanya kepada orang ahli hukum misalnya, kalau saya berbuat semacam ini, hukumannya di penjara berapa kira-kira ya? Oh, cuma 1 bulan misalnya. Sudah, kejahatan itu mau saya kerjakan, karena saya di penjara cuma 1 bulan. Misalnya, saya bertanya kepada orang yang ngerti hukum, kalau saya coba carikan ya di buku KUHP itu,
ada hukum yang hanya berapa hari saja atau 1 bulan di penjara. Kalau ada, saya mau mengerjakan pelanggaran itu supaya saya bisa di penjara. Apa begitu? Nah, ini neraka loh ya, neraka. Jangan dikatakan kami kan hanya berapa hari, di mana? Nah, gitu ya. Sama dengan saya balik pertanyaannya. Kita ditawari oleh orang, nah, gitu ya. Mau ndak Anda 30 detik saja dalam air yang ngambang kita begini. Loh, 30 detik yang ngambang. Lah, Anda mau bunuh saya Pak? Nah, begitu ya. Kalau pasukan kata, lah, kalau pasukan kata tentara itu, lah, gitu ya, tangannya ditali begini, diikat, dicemplungkan kolam, harus membuka dia, nah, harus membuka. Lalu kita ya, gitu ya, disolati, nggak bisa, gitu ya, bukan orangnya. Itu sudah bisa membuka, sudah terbiasa di kolam renang, dia dimasukkan, harus dia bagaimana lah. Itu semua proses latihan. Itu di dunia menyelam ke air lah, gitu ya. Tapi tidak ada tantangan, gitu ya, tantangan melawan api. Ada tantangan berendam dalam es, ada. Tapi tantangan pada panas tidak ada. Tidak ada tantangan pada panas. Bahkan meskipun orang itu menggunakan baju anti api, kemudian dia mendekati lahar, ada yang mati. Nah, ada yang mati. Jadi masalah pada dasarnya seberapa lama kita orang itu di dalam neraka, itu suatu penderitaan. Hadis Nabi mengatakan ada orang yang dia mulai lahir sampai mati tidak pernah bahagia, menderita terus, lalu dia dimasukkan ke neraka, dimasukkan surga sebentar saja, itu dia berkata saya tidak pernah merasakan penderitaan. Sebaliknya ada orang yang mulai lahir nikmat ya, lalu dimasukkan ke neraka sebentar, gitu. Dia berkata saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Lah, 1 detik di neraka itu menghilangkan seluruh, gitu ya, memori, ingatan kenikmatan kita di kepala kita. Nah, 1 detik saja lah. Begitu ya. Kalau di dunia orang dimasukkan lahar, lava langsung leleh dia. Neraka tidak begitu lah. Neraka tidak begitu. Tetapi bukan berarti lalu saya bisa di neraka beberapa detik saja, tidak ada yang bisa. Saya di neraka beberapa jam, tidak ada yang bisa. Gitu ya, hancur. Orang di neraka itu, gitu ya, kullaman nadhijat juluduhum badalahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya ini leleh, kulitnya orang di neraka itu bukan kecil seperti begini, tidak. Gitu ya, 40 dhira tebalnya, tebal sekali. 1 dhira itu berapa? Ini 40 dhira. Gitu ya, giginya sih sebesar gunung Uhud giginya. Kulitnya berapa? Nah, itu, gitu ya, bisa dihancurkan oleh neraka dalam jangka waktu sepersekian detik, hancur. Dan segera dikembalikan lagi, dihancurkan lagi oleh api neraka. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Lah, begitu. Di balik itu, di belakang itu semua, azab itu adalah kemurkaan Allah Ta'ala. Azab itu adalah kemurkaan Allah Ta'ala. Artinya, seseorang itu tidak boleh dengan sengaja melakukan perbuatan dosa. Tidak boleh. Saya begini, nanti sebentar kok di neraka. Tidak sama dengan misalnya tadi saya katakan, saya mau berbuat begini, toh nanti di penjara beberapa saat saja loh. Begitu seseorang itu masuk penjara, masuk dalam daftar dia. Anda pernah melanggar hukum, tidak ada catatan kelakuan baik. Anda pernah melawan hukum lah dan sebagainya. Itu dicatat, tercatat dan menjadi suatu kerugian bagi kita. Tidak boleh. Ini di dunia yang belum tentu orang itu yang masuk penjara itu orang yang salah misalnya. Tapi berarti suatu kerugian buat dia. Apalagi di neraka. Loh, lah ya pertanyaannya, mengapa orang itu menjadi sedemikian berani? Nah, menjadi sedemikian berani mengatakan bahwa kami ini hanya beberapa saat saja. Bahkan hadis lain mengatakan orang Yahudi berkata, gitu ya, di Taurat itu dikatakan bahwa di antara ujung-ujung dari neraka itu masirah perjalanan 40 tahun sampai ke Zakum bahkan. Nah, gitu ya. Lalu kami diazab ya, gitu ya, hanya sampai Zakum itu saja. Sisanya itu
akan gitu ya, akan hilang. Nah, sisanya akan hilang. Baik. Jadi mereka mengatakan bahwa gitu ya, azab itu sebentar saja. Azab itu sebentar saja. Ya sekedar sejauh dari ujung ke zakum tadi. Bahkan hadis lain mengatakan, gitu ya, kami tidak akan masuk neraka hanya 40 malam. Gitu. Kemudian kami akan digantikan oleh kaum yang lain. Maksudnya kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini maksudnya. Nabi berkata, gitu ya, dia sambil menunjuk, gitu ya, kepada mereka. Bal antum mukhalladun la yakhluqu fuhum illaiha abada. Kalian selamanya di neraka. Gitu ya. Tidak ada yang menggantikan kalian seorang pun. Berani kita mengatakan bahwa penghuni Israel itu di neraka? Tidak berani. Nabi berani. Kalian di neraka selamanya. Begitu ya. Nabi berkata kalian semua di neraka selamanya. Tidak ada satu yang menggantikan kalian. Berani kita ngomong kepada orang Israel, gitu ya. Kalian punya negara sekarang. Nanti kalian akan menjadi penghuni neraka. Yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, percaya atau tidak saya percaya bahwa kalian penghuninya, calon penghuninya. Mengapa perbuatan kalian menunjukkan kalian akan menjadi calon penghuni neraka, dan sudah sepantasnya lah. Tapi pertanyaannya, gitu ya, bagaimana mereka begitu beraninya? Lah, gitu ya, begitu beraninya mengatakan semacam itu. Karena begitu besar pula hawa nafsu mereka. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala memberi contoh pada kita, memberitahu pada kita, orang Yahudi itu, gitu ya, orang Bani Israel ini karena begitu besarnya hawa nafsunya yang mereka miliki, sehingga cara berpikir mereka, gitu ya, sudah lagi tidak sehat, tidak benar. Kami akan di neraka sebentar saja loh. Sebentar, 1 detik, 2 detik, gitu ya, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Neraka itu bukan masalah azab saja. Di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya diajari, nah, gitu ya. Ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar. Wala kabusyitamro. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan gitu ya, sebiji kurma. Fa illam tastati fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak bisa, ucapkan ucapan yang baik lah. Tidak pernah dalam ajaran kita ada misalnya dari Allah Ta'ala misalnya bahwa kalian, gitu ya, bahwa kalian, gitu ya, tidak akan masuk neraka. Tidak ada, tidak ada. Allah Ta'ala mengatakan orang beriman selamanya di surga, baik. Tapi kata-kata tidak akan masuk neraka itu tidak ada. Nah, begitu ya, tidak ada dalam ajaran Islam kata-kata tidak akan masuk neraka. Bahkan ada ajaran doa-doa mengatakan, gitu ya, ucapan memohon kepada Allah Ta'ala dari neraka, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Di mana apabila orang mengatakan Allahumma ajirni minan nar 3 kali, neraka berkata, ya Allah lindungilah orang itu dari saya. Nah, kalau orang berkata Allahumma nas'alukal jannah, Allahumma nas'alukal jannah, wa nas'alukal jannah, minta surga, surga berkata, ya Allah masukkan orang itu ke dalam saya lah. Begitu. Jadi ada dalam Islam kita diajarkan untuk berlindung dari azab neraka. Kita diajarkan untuk mohon kepada Allah Ta'ala agar masuk surga. Artinya kita dalam Islam diajarkan untuk memohon rahmat pada Allah Ta'ala, memohon kasih sayang kepada Allah Ta'ala agar terlindung dari api neraka. Dan kemudian kita minta diberi amal soleh agar masuk surga. Nah, pertama kita diajarkan untuk berlindung dari amal yang membawa kita kepada neraka. Misalnya ada sebuah doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qaraba ilaiha min qaul aw amal. Ya Allah, saya minta surga dan apapun yang mendekatkan saya kepada surga berupa ucapan dan perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah wa ma qaraba ilaiha min qaul aw amal, dan apa yang mendekatkan saya kepada neraka baik berupa ucapan dan perbuatan. Begitu ya. Kita dalam Islam dianjurkan untuk meminta kepada Allah Ta'ala hal-hal yang baik kita pada surganya, dan kita diajari untuk berlindung kepada Allah Ta'ala, gitu ya, dari api neraka dan hal yang bawa kepadanya. Nah, ini ajaran Islam. Orang itu hendaknya dia selalu memohon kepada Allah Ta'ala rahmatnya dan berlindung dari murkanya. Itulah tujuan kita diciptakan, yaitu mohon rahmat Allah Ta'ala. Orang Yahudi tidak memohon rahmat Allah Ta'ala. Nah, tidak mohon rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi begitu kerasnya hati yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, begitu kerasnya hati mereka
Dan itu juga penyebabnya keras hati mereka adalah mereka tidak kepingin minta rahmat Allah Ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Jangan kita itu sekali-kali merasa bahwa kita itu tidak lagi butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya? Tandanya tidak ada keinginan berbuat baik. Tanda orang itu tidak mengharap rahmat Allah Ta'ala, tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Itu tandanya. Selama dia itu berbuat baik, berarti dia mengharap rahmat Allah Ta'ala. Kita tanya saja kepada orang tertentu, Anda kenapa kok berzikir terus, baca Al-Quran terus, Anda buat apa bangun masjid, Anda buat apa nolong orang? Loh, saya ini dengan perbuatan saya ini saya mengharap rahmat Allah Ta'ala. Begitu. Ini orang beriman yang sebenarnya, bukan seperti orang Yahudi tadi, Bani Israel gitu ya, mengatakan bahwa kami ini sebentar saja di neraka. Loh, gitu ya, sebentar saja di neraka gitu ya. Loh, sebentar saja di neraka itu berarti suatu penderitaan. Orang beriman tidak orang beriman jangankan di akhirat nanti, di dunia saja orang beriman tidak boleh menghinakan dirinya. La yanbaghi lil mu'min ayyuhina nafsah. Seorang beriman tidak boleh menjadikan dirinya terhina. Apa? Dia memegang beban yang dia tidak mampu. Tidak boleh. Sekedar menjadikan dirinya terhina. Tidak boleh. Bukan diazab, tidak. Menjadikan dirinya terhina. Ini dia mengatakan kami sebentar saja di neraka. Berarti mereka itu sudah ada keinginan untuk melawan Allah Ta'ala. Bagaimana? Lalu pertanyaan sekarang saya kepingin tahu, kalian itu wahai orang Yahudi setelah di neraka di mana? Saya tanya, kalian itu setelah di neraka di mana? Nah, misalnya, oh kami di surga. Loh, surga itu representasi dari ridha Allah Ta'ala. Neraka representasi dari murkanya Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin ada seseorang yang di dunia dia berbuat maksiat, mencari murkanya Allah Ta'ala, dan kemudian dia diridhoi Allah Ta'ala? Satu yang lucu sekali. Bagaimana mungkin ada seorang dia berbuat maksiat, yaitu mengundang murkanya Allah Ta'ala, dan kemudian dia berkata kami nanti diridhoi Allah Ta'ala? Ini pikiran yang salah. Dari mana berangkatnya? Dari hawa nafsu mereka begitu besar. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 81, bala man kasaba sayyi'atan. Bala itu dari kata bala, tetapi tidak. Tetapi la tidak. Bala cepat diganti bala supaya cepat. Nah, begitu. Man kasaba sayyi'atan. Siapa yang kerjanya itu mengumpulkan dosa. Gitu ya, mengumpulkan dosa dia, kekafiran, kumpul wa ahatat bi khati'atuh, dia sudah dikuasai oleh dosa-dosanya. Ini seperti orang kena kanker, tubuhnya sudah dikuasai kankernya. Dokternya bilang sudah berikan yang dia mau. Orang ini sebentar lagi selesai, gitu ya. Sudah dikuasai, diisi lah, gitu ya. Orang itu sudah dikuasai oleh dosa-dosanya. Allah mengatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, selamanya di dalamnya. Artinya orang semacam ini karena sudah dikuasai, hatinya sudah dikuasai oleh dosa-dosanya, hatinya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Itu ya. Mengapa? Karena hatinya seseorang gitu ya, orang yang bertobat. Perhatikan orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu gitu ya, orang yang bertobat adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya diampuni. Ada muncul keinginan untuk memohon ampun dia. Tiba-tiba muncul keinginan untuk memohon ampun dia. Gitu ya. Tiba-tiba ada muncul keinginan untuk memohon ampun dia. Jiwanya, gitu ya, jiwanya menjadi jiwa yang kepingin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja ada orang yang berbuat dosa dalam konteks, perhatikan dalam konteks dia menyukai dosa, bukan keinginan melawan Allah Ta'ala. Jadi ini mesti kita perhatikan, kenapa ya kok ada orang yang dia berdosa, kok dia itu bisa kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Waktu dia berbuat dosa, dia menyukai dosa tadi, tapi bukan dalam konteks ingin melawan Allah Ta'ala, tidak. Tidak. Mungkin dia tidak ngerti agama atau apa, atau bisa saja. Tetapi waktu dia memahami kitabullah, memahami agama yang sebenarnya, iya ya, saya ini sekarang selama ini saya itu melawan Allah Ta'ala. Ini tidak benar. Oleh karenanya hendaknya diri kita
jangan sampai ada muncul keinginan melawan Allah Ta'ala lah. Itu tiba-tiba muncul itu, tiba-tiba muncul. Jangan sampai kita membiarkan ada dalam hati kita muncul keinginan Allah Ta'ala. Loh, enggak kok, cuma sedikit saja lah, sedikit saja lah. Saya itu gitu ya, hanya memegang tangannya orang perempuan saja itu. Enggak apa-apa, ya memang mulainya memegang, selanjutnya lah lanjutkan sendiri lah. Begitu ya, tidak boleh. Wa taqrabuz zina. Begitu ya, memulai memang lah. Enggak, saya cuma memang jangan kita sekali-kali mendekati perbuatan dosa. Nah, gitu ya. Jangan kita mendekati perbuatan dosa. Siapa yang mendekati perbuatan dosa, yushiku ayyuqa fihi. Mungkin saja dia bisa terjaring, kita terjun ke dalamnya. Ya, jangan kita gitu ya, kumpul dengan para pelaku dosa. Kita tidak berbuat dosa, tetapi kita kumpul dengan mereka yang berbuat dosa, terkena kita. Nah, itu Rasulullah yang maknanya orang yang perumpamaan, orang yang berkumpul dengan orang yang berbuat dosa, pelaku maksiatan, seperti nafikhul kir yang meniup ahli besi. Nah, gitu ya, kerjanya dia meniup api supaya bisa memasak besi. Apa yang terjadi? Kita kena baunya yang busuk, kita kena peltiannya terbakar dia. Nah, adapun kita kumpul, kalau kita kumpul dengan orang baik, seperti kumpul dengan penjual minyak wangi. Nah, begitu ya, penjual minyak wangi. Mungkin dia memberi contoh pada kita, coba ada minyak wangi baru. Oh iya, wangi ya. Nah, ini ada lagi yang baru, taruh sini. Ini yang baru, taruh sini. Gitu ya, seluruh tubuhnya isinya minyak wangi. Nah, wangi dia, karena kumpul dengan orang yang berjual minyak wangi. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita kumpul dengan pelaku kemaksiatan, nah, gitu ya, kita dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, untuk berkumpul dengan orang-orang, gitu ya, orang-orang yang sengaja, gitu ya, bukan berbuat dosa, masih dalam konteks, nah, gitu ya, masih dalam konteks menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat An-Nisa ayat 150, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kan sudah dikasih tahu kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, kalau gitu ya, kalian itu mendengar firman Allah Ta'ala, yukfaru biha wa yustahza'u biha, mereka itu kerjanya menghina firman Allah Ta'ala. Fala taq'udu ma'hum, jangan duduk kumpul dengan orang yang menghina Allah Ta'ala. Inna hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sampai mereka berbicara yang lainnya. Jangan kita kumpul dengan orang yang kerjaannya menghina Allah Ta'ala. Bukan langsung menghina, tapi mereka mengatakan bahwa mentaati Allah Ta'ala itulah, gitu ya, bahwa mencari dunia dan sebagainya itu lebih baik. Nah, gitu ya, buat apa? Buat apa? Menghina-hina agama Allah Ta'ala. Kita jangan duduk di situ, gitu ya. Innakum idzan mithluhum, nanti kalian seperti mereka. Nah, jangan kita duduk dengan orang yang menghina Allah Ta'ala. Nah, begitu. Ini peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita. Jangan kita kumpul dengan orang-orang yang memang oleh Allah Ta'ala mereka tidak diberi, perhatikan di sini, rasa bangga. Nah, perhatikan di sini, rasa bangga akan, gitu ya, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang itu sudah merasa bangga, dia, gitu ya, merasa nyaman, merasa nikmat, senang ibadah kepada Allah Ta'ala, kita perlu kumpul dengan mereka agar kita ketularan kepingin beribadah. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang menghina Allah Ta'ala, menjauhi Allah Ta'ala, gitu ya, kegelapannya itu menggelapkan di hati kita. Sebagaimana yang tadi orang yang beriman, cahaya memberikan cahaya pada kita, kegelapannya orang kafir menggelapkan hati kita. Jangan, nah, gitu ya. Walladzina, ayat 2, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang yang beriman, beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mereka itu selamanya di surga lah. Ini saya kira, gitu ya, sesuatu yang harus kita camkan dalam diri kita. Apabila kita itu kepingin, nah, begitu ya, saya ulangi lagi, apabila kita ingin melakukan suatu perbuatan yang sudah kita sadari perbuatan itu benar, jangan hanya disiapkan di kepala saja. Begitu ya, saya sudah tahu kalau zikir itu ada gunanya, sudah tahu, gitu ya. Ustaz itu ngajari saya, sudah tahu saya. Lalu disuruh membaca Al-Quran, sudah tahu, tidak usah diajari.
suruh ke masjid, sudah tahu dari dulu. Ustaznya belum lahir saya sudah tahu lah. Dan memang, gitu ya. Masalahnya, gitu ya. Perbuatan bukan diletakkan di kepala saja. Orang harus menyiapkan jiwanya. Lah, menyiapkan jiwanya untuk, gitu ya, untuk mentaati Allah Taala. Jiwanya disiapkan, bukan sekedar ya, pokoknya kan saya sudah tahu. Tidak bisa. Harus menyiapkan jiwanya. Lah, orang Yahudi dia tidak menyiapkan jiwanya untuk mentaati Allah Taala, tidak. Dia menyiapkan jiwanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Hawa nafsunya itu hanya dia pakai untuk kenikmatan, enak. Nah, gitu ya. Tidak untuk menikmati ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Apa memang ada bedanya? Sama saja. Orang mengikuti hawa nafsunya, saya tanya, apa tidak ada energi yang dibutuhkan? Apa memang orang ikuti hawa nafsu itu tidak pakai biaya? Nah, orang main bola, ada orang main bola jalan kaki begini, itu ke masjid itu. Nah, jalan kaki begini pelan-pelan, nendangnya ya sudah, gitu ya. Bukan 90 menit itu, gitu ya, 90 jam, nah, pelan. Itu tidak lari ya mikir ya segalanya, begitu ya. Hawa nafsu ya hawa nafsu, tapi pakai kalori. Orang mau buat senjata, misalnya. Orang buat senjata. Memangnya orang buat senjata tidak mikir apa? Mikir. Perang, tidak mikir. Mikir dia. Lah, orang kafir itu berpikir bagaimana mereka selamat lah. Tidak ada hawa nafsu yang tidak membutuhkan energi, pasti pakai energi. Kita pakai biaya, pikiran dan segalanya lah. Daripada pikiran, tenaga, waktu dan uang dipakai untuk maksiat, kenapa tidak dipakai untuk kebaikan saja? Oleh karenanya pada ayat 83 Allah Ta'ala tegaskan lagi, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Allah Ta'ala mengatakan kami sudah mengambil mitsak, perjanjian dengan Bani Israil, la ta'buduna illallah. Nah, ada lagi yang mengatakan berbunyi ayatnya la ta'budu illallah. Apa bedanya? Kalau la ta'budu tidak pakai nun perintah. Nah, itu larangan. Jangan menyembah kecuali Allah saja. Tapi kalau ini tidak, la ta'budun. Ya. Kalian gitu ya, selamanya tidak boleh. Nah, tidak boleh. Lebih kuat lagi. Nah, begitu ya. Misalnya kita bicara pada seseorang, ini jangan dimakan. Nah, ini jangan dimakan ya. Ya mungkin sekarang saja jangan dimakan. Besok boleh. Nah, tapi kalau kamu tidak boleh makan ini, nah sudah. Begitu ya. Kenapa? Pokoknya jangan dimakan. Pokoknya tidak boleh dimakan ini. Nah, begitu ya. Lain dengan jangan dimakan. Jangan dimakan itu mungkin temporer, 1 jam, 1 hari. Nah, tapi kalau ini ya tidak boleh dimakan. Nah, begitu ya, ini tidak boleh dimakan. Nah, ini tidak boleh dimakan, selamanya tidak boleh dimakan. Nah, jadi Allah mengatakan la ta'budu illallah, gitu ya, itu lebih kuat daripada la ta'budu illallah, lebih kuat. Nah, selamanya kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah Ta'ala saja, lebih mendalam, lebih kokoh. Mengapa kok bisa begitu ya? Karena seseorang itu, manusia ini diciptakan oleh Subhanahu wa taala lain dengan malaikat. Malaikat itu misalnya oleh Allah Ta'ala misalnya dijadikan tidak menyembah Allah Ta'ala, tidak berbuat apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tidak berbuat apa-apa dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tetapi kalau manusia tidak, kalau dia tidak menyembah Allah Ta'ala, menyembah yang lainnya, kerusakan. Itu bedanya, itu bedanya. Kerusakan itu dimulai dari seseorang itu, makhluk itu tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sudah melihat ada manusia yang tidak menundukkan dirinya kepada Allah Ta'ala, jangan rame-rame. Orang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diperbaiki. Perbaikan pertama itu suruh dia tunduk kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbaikan. Kalau itu tidak ada, tidak. Loh, saya ini gitu ya, tunduk pada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Nah, apa buktinya kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, loh, pokoknya saya jangan. Bukti kalau kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah seluruh jiwa kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menjadi indikator nanti salat. Nanti kita masuk salat. Nah, gitu ya.
wabil walidaini ihsana. Baik, Allah Ta'ala menggabungkan antara tunduk kepada Allah Ta'ala dan bukan menyembah kepada orang tua, tidak, ihsana. Dan hendaknya kalian itu, ini ada kata yang dihapuskan, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ada kata-kata yang dihapuskan, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Yang bersikaplah ihsan, bukan adil, tidak. Adil itu saya membalas sesuatu yang sama, tapi kalau ihsan tidak, lebih. Yang mengajari Allah Ta'ala, hendaknya kita bersikap baik kepada kedua orang tua, bukan dalam konteks membalas jasanya, tidak bisa. Kepada kedua orang tua itu bukan dalam konteks membalas jasanya, tidak bisa lah. Kepada orang tua bukan dalam konteks membalas jasanya, tidak, karena tidak bisa dibalas jasanya lah. Tetapi sikap orang itu berterima kasih kepada kedua orang tua, menjadikan dia itu menjadi orang mulia, karena dia berterima kasih, bersyukur gitu ya, atas gitu ya, usaha mereka lah untuk gitu ya, proses terjadinya kita di dunia ini, gitu ya. Misalnya gitu ya, ada orang melahirkan dimasukkan sampah, bagaimana? Gitu ya, ada orang melahirkan dimasukkan sampah, begitu ya. Ada orang melahirkan dimasukkan sampah. Nah, begitu ya. Mengapa kita tidak bertanya pada ibu kita, Bu, dulu waktu ibu saya lahir, waktu ibu mengandung saya, berat nak lah, kok waktu lahir tidak dimasukkan sampah? Oh jangan loh lah, iya lah, begitu ya. Kalau dimasukkan sampah lah, kan repot, menyusui, membiayai, loh, itu semuanya berat lah, gitu ya. Yang ibu dapatkan tuh apa dari saya itu? Nah, gitu ya. Setelah ibu mengandung, lalu mengeluarkan saya, hamil, itu melahirkan yang berpotensi bisa mati loh ya, bisa meninggal orang melahirkan itu, bisa mati lah. Kok ibu tidak masukkan sampah saja? Kok ibu mau mengandung saya lah? Begitu, karena besarnya rahmatnya orang tua lah. Besarnya rahmat ini gitu ya, tidak bisa dibalas dengan segala perbuatan. Nah, begitu ya. Mengapa begitu? Ini rahmat, kata Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ini dari Allah Ta'ala, rasa kasih sayang itu. Jangankan manusia, hewan pun tidak akan menginjak anaknya. Hewan itu tidak akan menginjak anaknya. Harimau gitu ya, menggigit kita, menggigit bayi hewan, anaknya digigit ya. Begitu, harimau menggigit hewan lain, anaknya digigit lah. Allah Ta'ala mengatakan, ini saya kasih sayangnya orang tua itu dari saya, kata Allah Ta'ala. Kasih sayangnya orang tua itu dari saya lah kalian pun juga punya kasih sayang sama. Buktinya apa? Buktinya kalian kepada anak kalian kasih sayang. Kenapa kok pada orang tua tidak bisa? Kepada anak bisa kasih sayang, kenapa orang tua tidak bisa? Sudah memberi apa anak itu? Sudah memberi apa? Pertanyaannya, anak kita tuh memberi apa lah? Memberi beban, begitu ya. Mau enggak kita ngantarkan orang tua kita itu misalnya sekolah? Nak, saya mau sekolah, mau kuliah anak saya, gitu ya. Oh jangan Bu, sudah tua Bu. Loh bapak ini mau kuliah, nah elektro. Nah, gitu ya. Bapak tak datangkan dosen saja belajar elektro. Oh enggak, saya mau kuliah. Terpaksa, bagaimana? Rame ribut. Tapi kalau anak kita yang kuliah, wah, gitu ya, kita siapkan, gitu ya, diantarkan segala macam, waktu, tenaga, pikiran, uang keluar semua. Nah, padahal mungkin nanti kalau sudah jadi sarjana elektron jaga toko, gitu ya, bukan lalu kerja di NASA, di Samsung, dah ada yang jaga, gitu ya, jaga toko. Coba kena Samsung, tak ini jadi di mana? Ada, tidak ada lah, begitu ya. Tapi yang mau kuliah orang tua kita, sudah berapa umurnya bapak ini berapa lah, gitu ya. Atau ibu mau berjalan jahit, aduh Bu, beli baju saja Bu, tidak usah beli jahit lah. Tapi kalau anak kita perempuan mau jahit, oh kita carikan orang yang jahit yang benar loh ya, yang bagus hasilnya, kita bayar, kita antarkan, kita jemput dan sebagainya. Padahal belum tentu dia jahit, kawin beli baju dia lah, belum tentu dia jahit. Tapi wah, seluruh tenaga kita keluarkan. Sudah berkontribusi apa? Akan berkontribusi apa? Anak itu sudah dan akan apa? Nanti sudah belum, akan juga belum, tidak ada. Nah, tapi sudah
dikeluarkan segala tenaga. Nah, Allah Ta'ala ingatkan, manusia jangan terbalik berpikirnya, gitu ya. Kalian ini terbalik berpikirnya. Anak yang belum tentu memberikan kontribusi sudah kalian keluarkan seluruh tenaga kalian. Sebaliknya orang tua yang sudah berkontribusi sangat besar dilupakan. Tidak boleh, tidak benar, tidak tepat. Itu membuat kita kehilangan, gitu ya. Kehilangan apa? Kehormatan. Karena kita tidak menghormati jasanya orang. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan merupakan kelebihannya orang. Manusia biasa yang sudah berbuat baik tidak boleh dilupakan. Apalagi orang yang paling berjasa. Lah kalau orang itu sudah kepada orang tuanya tidak bisa membalas jasa, jangan diharapkan dia bisa membalas jasanya orang lain. Tidak bisa. Tidak mungkin bisa dia. Kalau sudah orang itu kepada orang tuanya tidak bisa membalas jasa, jangan diharapkan dia bisa membalas jasa pada orang lain. Tidak bisa. Ini sistem Allah Ta'ala ngatur. Pertama kepada Allah Ta'ala, kedua pada kedua orang tua. Yang selanjutnya wadzil qurba, kepada keluarga. Kepada keluarga, orang itu harus bersikap baik, berkorban pada keluarga. Kalau setiap mengapa ya kok orang itu harus, gitu ya, harus berkorban pada keluarga? Karena keluarga itu, gitu ya, Allah Ta'ala menjadikan, gitu ya, Nabi bersabda ta'arrafu, ya, gitu ya, ansabakum tasil bihi arhamakum. Kalian pahami nasab kalian, keterkaitan, agar kalian bisa menyambung silaturahmi, agar orang itu bisa saling mendukung lah. Kalau orang itu keluarganya saling mendukung, dia kuat. Satu klaster saja ini kuat ini. Nah, satu klaster. Saya kasih contoh, gitu ya, bukan contoh orang Muslim, orang kafir saja. Mut'im bin Adi itu Mut'im bin Adi, gitu ya, ibn Saba, Bani Manaf. Mut'im bin Adi bin Bani Manaf, Bani Abdi Manaf. Mut'im bin Adi bin Abdi Manaf. Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Gitu ya. Mut'im ini ketemu Nabi di Abdi Manaf. Gitu ya. Mut'im ini hubungannya dengan Nabi di Abdi Manaf. Bukan di Bani Hashim, tidak. Abdi Manaf lebih tinggi lagi. Artinya lebih lama, lebih jauh lagi. Waktu Nabi SAW mau masuk ke Mekah dari Taif, katanya Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, kamu tidak bisa masuk Mekah, kamu diboikot, gitu ya, lockdown buat kamu saja, orang lain boleh masuk, kamu tidak bisa masuk. Jadi bagaimana? Ya cari orang yang bisa membantu. Tanya pada fulan, saya tidak bisa, saya tidak punya perjanjian bilateral, gitu ya, dengan orang Quraisy. Yang satu lagi, iya, saya juga tidak punya perjanjian bilateral dengan orang Quraisy. Gitu ya. Bagaimana ini? Ketemu Mut'im bin Adi, Bani Abdi Manaf, bukan Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Mut'im berkata, kamu, gitu ya, kamu di sini saja malam ini, nanti besok tak antarkan. Besoknya Mut'im bin Adi membawa 7 orang anaknya beserta bawa pedangnya sekali. Bukan bawa HP, tidak, bawa pedang. Bawa pedang, yang bawa HP tidak bisa bawa pedang, gitu ya. Yang bawa megang HP tidak bisa megang pedang, tidak bisa megang AK, gitu ya. Orang megang AK tidak megang HP, senjata lah, megang pedang. Biasa sudah pegangannya, bukan belajar. Tak antarkan ke Mekah, diantarkan ke Mekah lah. Masuk Mekah, tawaf, ada Abu Sufyan atau Abu Jahal, Abu Sufyan kalau tidak salah. Dia berkata, ini kamu sebagai pendukung, ya sebagai orang Islam, atau sekedar ngantarkan? Oh, ngantarkan saja, udah apa-apa, sudah masuk. Sewaktu tahun depannya Nabi lalu hijrah ke Madinah. Sewaktu, gitu ya, anaknya Mut'im bernama Jubair bin Mut'im ke Madinah mau bayar tawanan perang Badar. Kata Nabi SAW, kalau ayahmu masih ada, tak kasih 70 orang ini. Tidak pakai bayar. Kalau ayahmu masih ada, tak kasih. Nabi diantarkan masuk ke Mekah. Tidak ada orang Islam yang berani bantu. Siapa orang Islam berani bantu? Tidak ada. Nabi waktu masuk ke Mekah, tidak ada orang Islam yang berani bantu Nabi. Memang tidak bisa bantu. Tidak bisa. Nah, itu ya. Kalau ayahmu masih ada, tak kasihkan 70 orang ini. Begitu. Ini yang namanya Zabil Qurba. Tidak itu saja. Waktu
orang Quraisy itu, orang Bani Hashim, bukan Quraisy, Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot selama kira-kira 3 tahun. Tidak boleh berdagang, tidak boleh kawin. Mereka diisolir di tempat tertentu agar binasa Bani Hashim ini karena membantu Nabi SAW. Muslim atau kafirnya sama saja. Itu tulisannya diletakkan di dalamnya Ka'bah. Itu ya, dalamnya Ka'bah. Itu yang minta untuk dilihat kembali Jubair bin Mut'im. Coba lihat mana kertasnya itu. Mana kertasnya? Dilihat hilang kertas tadi. Sudah tidak ada, dimakan rayap. Dimakan rayap. Lah, hanya kata Allah Taala tersisa. Dimakan rayap lah. Jubair bin Mut'im lah. Jadi orang itu begitu juga Nabi SAW. Nabi SAW waktu beliau ini lebih dari Dawil Kurba, lebih jauh lagi. Waktu kakek beliau gitu ya, yang bernama Muttalib gitu ya, yang bernama Syaibah gitu ya, di Madinah, Muttalib berada di Madinah, lalu datang pamannya bernama Muttalib. Nah, bernama Muttalib datang, ada yang berkata, itu saya lihat ada keponakanmu di Madinah. Oh ya, berangkat dia ke Madinah, lihat kakeknya Nabi ini, yaitu Syaibah. Nah, lihat katanya orang Ansor, kamu ambil anak ini sekarang, mumpung ibunya belum tahu. Kalau ibunya tahu, jerit-jerit kami bela ibunya. Lah, begitu namanya. Lalu Nabi SAW waktu beliau membela orang Ansor, begitu ya, beliau berkata, kalian membela saya sebagaimana kalian membela keluarga kalian. Nah, jadi unsur membela itu ada, cuma tidak pada tempatnya. Nah, begitu ya, ada. Kalau orang tidak membela keluarganya, orang ini tidak punya harga diri, jangan diajak bela Islam. Jangan usah jauh-jauh mau bela Islam lah, gitu ya. Kalau orang sudah tidak lagi membela keluarganya, tidak usah bicara, tidak perlu, gitu ya. Nabi sendiri berkata, kalian membela saya sebagaimana kalian membela keluarga kalian. Nah, begitu. Kalau orang itu bisa mampu membela keluarganya, artinya orang itu punya harga diri. Lah, terlepas dari soal itu, orang itu keluarga saya itu agamanya apa, lah begitu ya, saya tidak ribut agamanya, keyakinan itu masalah mereka pribadi, tapi jangan mendolimi mereka. Lah, soal keyakinan silakan, gitu ya, tapi jangan menyentuh mereka. Lah, ini keluarga namanya. Lah, begitu ya, yang diharapkan kemudian nanti orang itu ya begitu ya, tidak hanya bela-bela saja, uangnya keluar. Lah, uangnya keluar, oh ini keluarga saya. Nah, saya bantu, sehingga tidak ada orang minta bantuan kepada orang lain. Tidak ada. Ini loh ada fulan perlu bantuan, minta pada sana-sana. Tidak ada. Keluarganya mana ini? Keluarganya mana? Lah, begitu ya. Orang mesti malu loh. Bagaimana ini? Gitu ya. Ada keluarga saya dimintakan bantuan pada orang lain. Emang saya tidak bisa bantu apa? Lah, begitu ya. Ada orang sakit. Ada keluarga saya sakit, kemudian masyarakat memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, saya ini siapa? Nah, saya siapa saya ini? Saya bisa bantu kok. Ada apa Anda kok minta bantu kepada orang lain? Saya bisa bantu kok. Nah, keluarga namanya. Ini namanya kemuliaan. Nah, nantinya ini bisa dipakai untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Wal yatama, nah, yaitu anak-anak yatim. Nah, gitu ya. Dari mereka ini yang lemah ini, gitu ya, cinta kepada mereka, kepada anak-anak yatim ini, gitu ya, menumbuhkan, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal masakin, disebut masakin dari kata sakana. Sakana itu tenang. Orang tidak punya, dalam bahasa disebut miskin, dari kata sakana, tenang. Orang itu kalau ada uangnya, tenang dia. Begitu uangnya datang bingung dia, mau beli apa ini? Lah, gitu ya, mau beli apa lah? Ada orang jual tahu campur, beli dia. Ada orang jual ini beli, sampai uangnya habis tidur dia. Nah, gitu ya, pokoknya sehabisnya uangnya. Gitu ya, uangnya habis, beli martabak, begitu ya, beli semuanya dibeli. Setelah uangnya ludes tidur dia. Nah, kalau ada uang bingung dia. Lah, gitu ya, uang bingung lah. Gitu ya, kalau tidak ada uangnya selesai. Begitu ya, disebut miskin karena dia tenang, mau beli apa? Nah, gitu tidak ada lah. Lalu ini yang penting, wa qulu linnasi husna, berucapkan yang baik pada manusia, gitu ya. Husna ini terlalu luas, sangat luas. Husna ini baik, bertutur kata yang baik, isinya juga benar. Lah, jangan sampai orang itu tutur katanya bagus sekali tapi bohong. Nah, bohong, gitu ya. Kalau ngomong itu enak dan sebagainya, tapi bohong, gitu ya, tidak benar, begitu ya. Atau mungkin benar tapi kasar. Nah,
gitu ya, benar tapi kasar lah. Jadi harus begitu ya, barang itu enak, begitu ya, barang itu enak benar dan membawanya juga benar. Sama dengan orang masak enak, nah, orang masak enak, bawanya juga enak. Nah, ini tolong dimakan ya, enak loh ini, coba dirasakan lah, makannya enak. Tapi kalau dilempar, enggak, ini tidak ngejak makan, ngejak berkelahi orang ini. Nah, begitu, ini lo piringnya dilempar gitu. Ini udah undang makan, ini undang berkelahi ini lah. Tapi kalau diletakkan loh, silakan lah, begitu ya. Atau makanannya dah enak, nah, begitu ya. Nasi ditaruh, silahkan loh. Apa ini, gitu ya? Ya ini nasi, gitu ya. Ini temannya banyak ini, ada empal, gitu ya. Ada tempe, ada telur, ada poya, semuanya ada lengkap. Lah kok nasi itu bagaimana? Tidak bisa. Begitu ya. Masa ada warung nasi, nah, warung nasi, gitu ya. Apa tidak tahu titik-titik. Begitu ya, orang beli nasi, kasih nasi. Loh, ada bagaimana? Ya sudah ini nasi, loh. Anda ini tidak niat jualan, niat berkelahi Anda ini lah, cari musuh. Nasi ada temannya lah. Jadi penyampaiannya bagus, isinya juga bagus, gitu ya. Atau begitu ya. Kalau penyampaiannya bagus, isinya salah ya tidak bisa. Gitu ya, isinya benar, penyampaiannya salah ya tidak bisa. Nah, sama saja, isinya bagus, penyampaiannya harus benar. Nabi SAW bersabda, nanti di surga ada sebuah rumah, gitu ya, di mana yang di dalam bisa melihat yang di luar, yang di luar bisa melihat yang di dalam. Bayangkan, bukan kaca ya, bukan kaca, gitu ya, dari permata. Nah, lalu ada orang Badui bertanya, bukan sahabat Badui, liman ya Rasulullah, kok bisa ada rumah yang bisa terlihat dari luar dan dari dalam? Liman atobal kalam, kalau ngomong enak, wa at'amat ta'am, bagian makanan. Gitu ya. Ada lagi wa afsas salam. Nah, ada lagi wa adamas siyam, selalu berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasuniyam. Nah, untuk orang yang kalau ngomong enak, itu ya. Dan itu saja sudah enak bagi makanan. Nah, begitu ya. Wa adamas siyam, berpuasa. Nah, ada selain mengatakan afsas salam, menyebarkan salam. Wa shalla bil lail wan nasuniyam, salat malam. Lihat. Apa ada yang sulit? Tidak ada. Ngomong enak lah. Kalau kita itu berbicara enak, seluruh tubuh kita ikut enak lah. Seluruh tubuh kita ikut enak. Karena tubuh kita siapkan berbicara enak. Begitu ya. Kita siapkan untuk bersikap enak lah. Itu berat loh, itu berat, tapi efektif menghasilkan. Tapi kalau kita berbicara tidak baik, lah, memberikan pengaruh tidak baik pula pada dalam diri kita, dalam tubuh kita. Saya lanjutkan. Wa aqimus shalah, lah, di sini perintah. Ini perintah, dirikan sholat. Mengapa? Karena sholat itu sebenarnya adalah sebuah ruangan yang sangat rahasia. Kalau orang itu berzikir, ingat pada Allah Ta'ala, berzikir, nyebut Allah Ta'ala, dia ingat. Nah, tapi dia belum ketemu Allah Ta'ala, tidak. Sama dengan kita misalnya, gitu ya, menelpon orang misalnya, menelpon orang. Lain halnya kalau kita ketemu orang itu. Nah, ini masalah penting, ketemunya harus privasi lah. Berarti serius lah. Jadi ukurannya cintanya seseorang pada Allah Ta'ala diantaranya adalah bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya sholat. Nah, itu ukuran, itu gampang. Itu ukuran. Tidak bisa ditipu. Gitu ya, tidak bisa dibuat sandiwara. Orang pura-pura sholatnya lama, mikir yang sana sini, ini mikir ini lama, gitu ya, sujudnya lama loh. Nah, tidak bisa. Dan waktu dia ketemu sholat, dia tahu saya ini mau ketemu Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, saya ini mau ketemu Allah Ta'ala. Senang dia ketemu Allah Ta'ala. Lama sholatnya. Nah, begitu ya, berdirinya lama, rukuknya lama. Nah, rukuk itu lama. Mengapa? Karena dia merasakan ketundukan pada Allah Ta'ala. Kalau orang itu bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala, dia tidak akan cepat-cepatan mengangkat kepalanya dia. Nah, kalau orang itu bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala di depannya, dia tidak akan segera mengangkat kepalanya. Ada Allah Ta'ala di depan saya, terus saya mengangkat kepala saya. Nah, gitu ya. Ditambah lagi sujud. Nah, lebih dari itu. Nah, bayangkan kalau langsung sujud, tidak. Gitu ya, rukuk dulu. Nah, dia rasakan bagaimana dia tunduk pada Allah Ta'ala. Kemudian berdiri, kemudian dia sujud. Dirasakan bagaimana dia tunduk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya. Selanjutnya mengeluarkan zakat, membersihkan harta. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Tapi ternyata kalian, kata Allah Ta'ala, tidak ada yang mau, hanya sedikit saja. Wa antum
mu'ridun, dan kalian berpalinglah. Ini Allah Ta'ala ngajari kita. Ini loh Bani Israil yang mengatakan kami sebentar di neraka adalah orang-orang yang memang sudah diajari Allah Ta'ala untuk jadi orang baik, tetapi tidak mau. Lah kalian kata Allah Ta'ala jangan begitu, jangan menolak gitu ya, ajakan Allah Ta'ala untuk berbuat baik, karena kebaikan kita nanti di akhirat baru kita rasakan bagaimana nilainya di akhirat nanti gitu ya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'ana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.